Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang simpulan materi Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebelumnya, nama saya Taufiqir Rahman, NIM-nya 73 2128. Di sini sebelumnya kita mengenal konstitusi itu apa. Istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa, misalnya dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah constitutioner, dalam bahasa Latin atau Italia digunakan istilah constitutio, dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution, dalam bahasa Belanda digunakan istilah constituo, yang artinya apa? Yaitu untuk pembentukan suatu negara. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan suatu negara. Sedangkan secara luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Konstitusi itu dalam bangsa Indonesia itu sangat diperlukan. Karena apa? Supaya untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau kekuasaan suatu negara, bagaimana ia cara membagi kekuasaan tersebut dan memberi jaminan hak asasi manusia bagi warga negara Indonesia. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Mungkin itu saja untuk kesimpulan materi pada hari ini. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan konsep dan nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara? Nah, di sini sebelumnya apa yang dimaksud konsep Pancasila, yaitu menurut istilah atau bahasa, Pancasila adalah konsep 5 dasar yang menjadi ideologi negara Indonesia yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno-Hatta. Pancasila ini menjadi panduan dan pedoman bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara untuk memahami apa itu ideologi Pancasila. Di antaranya yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setiap warga negara Indonesia harus mempunyai kepercayaan masing-masing dan saling toleransi. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya di dalam ruang lingkup bangsa Indonesia ini, kita sebagai manusia saling menghormati satu sama lain, maupun perbedaan suku atau perbedaan adat, perbedaan bahasa. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Artinya di sini setiap warga negara Indonesia wajib memperjuangkan atau mematuhi larangan atau dasar hukum Undang-Undang Negara Republik Indonesia untuk membentuk suatu negara yang adil dan makmur. Dan yang terakhir, yang kelima,
yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang dijelaskan pada sila ketiga. Artinya setiap warga negara Indonesia itu harus berlaku adil dalam menjalankan suatu lembaga atau kekuasaan-kuasaannya dan tidak menyalahi aturan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya konsep Pancasila itu dirumuskan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno-Hatta. Kenapa mereka mengutarakan usulan dasar negara dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut BPUPKI. Perumusan Pancasila untuk pertama kali dilakukan dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Maka terbitlah yaitu 5 sila dalam Indonesia yang melambangkan Garuda, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.